Mas Gamal, tadi disampaikan oleh Mbak Susi bahwa kalau tadi Prabowo mengatakan ini kondisi ekonomi kita ini sudah menyimpang, sementara tadi disampaikan Mbak Susi bahwa justru Jokowi ini sudah meluruskan gitu sistem ekonomi kita saat ini. Iya, tadi Mbak Susi menyampaikan beberapa hal yang dianggap sebagai keberhasilan ya, yang saya mungkin ingin katakan sebagai keberhasilan semu, dan saya akan jelaskan keberhasilan semu. Iya, satu yang saya sampaikan, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari penurunan pengangguran. Selalu pemerintah klaim dari 6 bulan lalu sampai hari ini bahwa pengangguran turun. Ya, saya katakan jangan bangga kalau pengangguran kita turun. Dari 1,5 dekade yang lalu pengangguran kita juga selalu turun, tapi penurunan pengangguran Pak Jokowi paling lambat. Periode pertama Pak SBY itu dalam durasi 4 tahun ya, itu mampu menurunkan 1,47%. Periode kedua dalam 4 tahun menurunkan 1,7%. Pak Jokowi hanya 0,6%. Jadi hanya sepertiga dari pencapaian Pak SBY. Contoh keberhasilan semu kedua yang disampaikan adalah soal penurunan kemiskinan. Selalu bilang penurunan kemiskinan di bawah 1 digit ya. Saya ingin sampaikan begini, dari zamannya Gus Dur sampai sekarang kemiskinan selalu turun. Pertanyaannya seberapa cepat penurunannya? Gus Dur tidak sampai 2 tahun ya. Per tahun itu menurunkan 5,05 juta. Per tahunnya. Ibu Megawati menurunkan 573.000. Saya lanjutkan dulu. Pak SBY periode pertama 724.000, lalu periode kedua 960.000, tapi Pak Jokowi hanya 515.000. Lalu ketiga, keberhasilan semu soal Indonesia sentris, tidak Jawa sentris. Kenyataannya kemiskinan di Papua itu meningkat 50.000. Bayangkan dalam 4 tahun. Kalau memang pembangunan di Papua lebih tinggi, harusnya kemiskinan turun. Lalu kedua, PDB Jawa meningkat dalam 4 tahun terakhir dari 57,8 ya menjadi 57,4 jadi 58,48. Artinya indikator-indikator itu menunjukkan bahwa upaya-upaya itu tidak sesuai dengan hasil indikator-indikator nasional. Kalau diberikan waktu, saya akan melanjutkan, masih banyak keberhasilan semua yang akan saya sampaikan. Tapi kita klarifikasi dulu ke Mbak Susi kan, tapi mengakui ya bahwa ada penurunan dari misalnya pengangguran dan juga kemiskinan, tapi lambat. Itu bukan keberhasilan. Sama contoh satu lagi nih, inflasi. Pemerintah dari dulu selalu bilang inflasi turun. Jangan bangga. Contoh inflasi kita bulan Juli ya, saya ambil 1 bulan sebagai komparasi ya, itu 3,2%. Di Singapura 0,6%. Di Malaysia 0,9%, di Thailand 1,5%. Jadi inflasi kita ini termasuk yang tidak baik di antara negara-negara lain. Contoh pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan zaman Pak SBY itu kita jauh sekali. Bahkan dibandingkan dengan 18 tahun kita pun udah Pak SBY itu 5,6 rata-rata. Baik, Mas Gamal, kita kasih kesempatan untuk Mbak Susi menanggapi ini. Berhasil turun tapi pelan. Tapi menurut Mas Gamal bukan keberhasilan. Jadi gini Mas, ada perbedaan besar ya dari yang namanya berpikir besar, bertindak besar, dan berkata-kata besar ya. Kita tahu itu ya. Dan Pak Jokowi sudah membuktikan bahwa sepanjang kepemimpinannya kita melihat banyak sekali yang sudah dilakukan. Ada keberpihakan, bukan pencitraan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ada ribuan kilometer jalan yang berimplikasi terhadap penurunan kesenjangan ya. Ada tadi kalau ada narasi-narasi yang tidak berbasis data ya, saya agak heran. Kita orang ekonomi ya, maksudnya yang namanya angka-angka itu kan diambil dari BPS. BPS itu mensurvei lebih dari 400 items di 34 provinsi, 100 tempat gitu. Jadi kalau memang dia bilang angka inflasi menurun, memang kalau Pak Sandi ketemu sama ibu-ibu yang mengeluh naik, saya ketemunya sama ibu-ibu yang bilang harga biasa-biasa aja gitu loh. Jadi kalau jangan hanya diambil tempe. Ya, biasa-biasa saja begitu. Iya, maksudnya enggak seperti yang dikeluhkan gitu kan. Tapi jadi mengenai kemiskinan yang juga meningkat di Papua, narasi-narasi yang tidak berbasis data ya saya lihat. Jadi kalau narasi ini direpetisi terus tanpa berbasis data sih menurut saya tidak menarik ya. Tadi misalnya dibilang ada ibu-ibu miskin yang mengeluh bahwa harga listriknya naik terus. Padahal kita tahu sejak 2014 harga listrik untuk orang miskin yang 450 kV nggak pernah naik. Gitu. Lalu juga ada tadi ada statement bahwa perempuan itu 2/3-nya tulang punggung keluarga, itu basis datanya apa gitu. Jadi ini yang saya tadi katakan, kita lihat hasil performance yang sudah ada. Yang namanya bicara penghasilan pencapaian ekonomi, kita bicara faktual Mas, bukan persepsi. Kalau Mbak Susi tadi datanya dari BPS ya, kalau Mas Gamal dari mana? Semua data yang tadi saya sampaikan itu merujuk pada BPS dan siap untuk dikonfrontasi ataupun dicek. Satu itu. Lalu kedua, saya kurang sepakat dengan penuh hormat Mbak Susi ya, nyuwun sewu banget ini ya, bahwa yang disampaikan Bang Sandi itu adalah temuan di lapangan yang dikonfirmasi oleh data-data. Contoh kita bicara masuk ke masalah harga yang tadi diprotes ya oleh Mbak Susi ya. Satu,
Kalau kita lihat data BPS ya, 4 komponen harga sembako mulai tahun 2014 Pak Jokowi pertama kali memimpin sampai Februari 2019 kemarin ya. Contoh harga beras itu naik mulai 12.200 menjadi 14.300. Harga telur ayam naik 18.500 menjadi 23.000. Harga ayam pun naik dari 34.000 ke 43.000. Harga daging sapi pun naik dari 94.000 ke 107.000. Dan jangan meremehkan kenaikan harga. Mungkin bagi orang-orang yang menengah ke atas, kenaikan harga itu tidak terlalu berdampak. Tapi penelitian menunjukkan kenaikan harga beras 10% itu meningkatkan kemiskinan 0,8%. Lalu bagaimana mungkin data-data BPS yang menunjukkan kenaikan harga yang itu juga berdampak ke kemiskinan? Lalu kedua soal ini data yang jarang diungkap. Tapi saya sudah Oke, Mas Gamal, nanti dilanjutkan lagi data yang akan diungkapkannya ini.